يا وقود الأرواح بدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah, yang mana duduk kita ini perlu kita rasakan kenikmatannya, perlu kita rasakan anugerahnya, karena hidup kita ini gak ada lain ya merupakan lembaran-lembaran. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya Ibn Adam innama anta ayyam fakullama zahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Wahai umat manusia, kata Imam Hasan Al-Basri, hanya saja kalian ini hitungan hari demi hari. Setiap berlalu satu harimu, setiap lewat satu harimu, maka hakikatnya sebagian daripada dirimu pun telah lewat, gitu ya. Maka hadirnya kita, duduknya kita sebentar ada di sini, mudah-mudahan ya menjadi sangat-sangat positif untuk diri kita, meningkat semangat kita, khususnya yang kita bahas malam hari ini, yaitu seputar zikir kepada Allah, yang mana zikir ini merupakan makanan ya, daripada kaum sholihin. Nah, namun sebelumnya, karena ini tanggal 16 Agustus ya, insya Allah kita akan memperingati Dirgahayu atau hari ulang tahun kemerdekaan ya, Republik Indonesia negeri kita tercinta ini. Dengan apa yang kita lihat daripada keadaan di negeri kita, setidaknya ya kita sebagai putra-putra tanah air ini, bagaimana kita bisa memberikan hal-hal positif semaksimal mungkin untuk orang-orang di sekitar kita ya, apapun itu gitu ya. Apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang lain, itu yang sepatutnya kita laksanakan, karena itulah hakikat kita mensyukuri daripada kemerdekaan itu sendiri. Karena mereka nggak main-main ya, mereka para pejuang, para pahlawan-pahlawan kita ini luar biasa. Nyawa mereka itu sangat mereka anggap murah sekali demi berkibarnya bendera merah putih. Maka dari itu kita mensyukuri setiap bulan Agustus ini, khususnya pada tanggal 17, harusnya dengan tata cara yang mereka ridhoi, mereka iyakan. Seandainya mereka para pahlawan itu, mereka melihat bagaimana cara bersyukur kita, itu tolak ukurnya sekiranya mereka menyetujui, mengiyakan, atau bahkan tersenyum di alam barzakh mereka. Jangan sampai kita nggak nyambung cara apa bersuka cita, cara bersyukur kita ini nggak nyambung kan? Ya, kita bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan, tapi dengan menentang gusti Allah namanya. Tapi dengan tata cara yang nggak diridhoi sama Allah Taala. Kita khawatir karena kemerdekaan ini nikmat yang sangat luar biasa. Kalau kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara apa? Dengan merawat ya kemerdekaan ini, insya Allah akan dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
yaitu negeri yang indah, negeri yang baik, damai, dan selalu mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu di malam hari ini kita sejenak kirimkan ya hadiah surat Al-Fatihah untuk mereka para pejuang negeri Indonesia ya, para pahlawan yang mana mereka bertumpah darah ya untuk berdirinya di mana negeri ini. Mereka rapat demi rapat, pertemuan demi pertemuan ya, cara demi cara. Apa yang terlihat mustahil menjadi tidak mustahil di mata mereka ya, sekalipun dengan bambu runcing, sekalipun dengan peralatan yang sangat-sangat terbatas sekali itu, namun demi berdirinya negeri Indonesia mereka perjuangkan apapun yang mereka miliki daripada harta, daripada usaha, bahkan nyawa sekalipun. Maka kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau ya, Al-Fatihah arwah dan mujahidin dan istiqlali bila di Indonesia wa kullu musahimin wa kullu man ta'alaqa bihim fi istiqlali buldan Indonesia wa ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yeah. Jadi kita jangan habiskan waktu kita untuk mengeluh ini dan itu karena nggak ada habis-habisnya, dan mengeluh kita nggak berarti apa-apa gitu ya tentang keadaan dan lain sebagainya. Namun kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sebanyak mungkin, sebisa mungkin yang kita mampu. Nah, kembali ke tema kita masih tentang pembahasan zikir kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengutip firman Allah, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada beberapa ayat yang beliau kutip, tidak banyak ya karena ini kitab yang beliau rangkum memang daging semua gitu ya. Jadi langsung intinya beliau mengutip Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hamba yang beriman, ya berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah ya pada waktu pagi dan sore hari, yaitu di hari pertama. Jadi zikir ini perintah yang Allah Ta'ala ya perintahkan kepada kita. Yang pertama mungkin itu menjadi hal yang diperintah, menjadi hal yang dituntut ya, semata-mata agar kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan sebutlah Tuhanmu dalam dirimu tadarruan dengan hati yang sangat amat rendah kepada Allah, wa khifatan dengan penuh rasa takut kepada Allah, wa dunal jahri minal qawli, dan jangan mengeraskan suara daripada berzikir. Maksudnya apa? Teriak-teriak. Namun ini bukan berarti menjadi dalih untuk tidak zikir berjamaah atau keras-kerasan atau pakai mikrofon. Bukan seperti itu ya. Nanti kan kita bahas. Bil ghudwi wal asal, pada pagi hari dan sore hari, wala takun minal ghafilin, janganlah engkau menjadi orang yang lalai, orang yang lupa. Jadi sebagaimana kita kemarin bahas ya, Allah Ta'ala sampai berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Berzikirlah kepada aku pun akan mengingat kalian. Dan ini sebuah keniscayaan ketika seseorang itu menyukai atau mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebut hal tersebut. Orang suka sama Messi, ketemu siapapun Messi yang dibahasnya. Oh ini pialanya gini. Orang misalnya cinta kepada
Nabi Muhammad SAW. Itu segala hal dalam hidup dikaitkan kepada Nabi SAW. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami. Begitu pula ketika seorang cinta kepada Allah dengan cinta beneran, maka dia akan enteng lisannya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang mana habba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sosok, maka ia akan banyak menyebut mengingat daripada sosok tersebut. Wa qala ta'ala, wa ta'ala pun berfirman, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka yang beriman dan mereka yang hatinya menjadi tenang dengan perantara apa ketenangan hati tersebut, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Bahkan ditegaskan oleh Allah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Karena hadirin, Al-Imam At-Tabari beliau pun menjelaskan dalam tafsirnya, kita ini dalam hidup pandangan kita itu serba terbatas. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, kita nggak tahu ya bagaimana bahkan apa yang terjadi setelah kematian. Namun pencipta kita, pemelihara kita, Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan gamblang dan mendetail hal tersebut di dalam firman-firman-Nya. Sehingga ketika seseorang tadi itu dia mengalami kesulitan, yang mana kesulitan ini ya memang satu sisi kita penting ya untuk sharing, untuk bercerita kepada teman kita, sahabat kita, itu penting sekali. Jangan dia dipikul sendiri, bahaya. Alhamdulillah itu kan banyak kadang orang-orang di luar negeri khususnya nanti tiba-tiba bunuh diri, ya, tiba-tiba loncat dari gedung dan lain sebagainya. Dalam satu sisi penting kita untuk mencurahkan kegundahan kita, isi hati kita kepada sahabat. Namun manusia tetaplah apa? Manusia, ya. Sekali, 2 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, ya orang lama-lama apa? Capek. Jadi ya, orang lama-lama capek. Kalau siap datang mengeluh, datang jenuh, sampai 30 kali, 40 kali misalnya. Namun ada satu sosok yang setiap kita mengeluh kepadanya justru hati ini menjadi tenang, yaitu tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kita hadapi. Bahkan Allah Ta'ala lah yang memberikan, menyisipkan, memberikan hikmah kepada kita di dalam persoalan yang kita hadapi. Gitu ya. Misalnya kan ada ya berita beberapa waktu yang lalu, ada orang mau naik pesawat, pesawatnya berangkat duluan, dia telat. Ya. Subhanallah, pesawat tersebut ternyata apa? Jatuh, kecelakaan. Jadi ketika seorang manusia dari kita insan betul apa? Halua. Memang kita ini diciptakan betul-betul lemas ya. Betul-betul lemah, mudah mengeluh. Kita ini sebagai manusia, setelannya seperti itu. Nah, kecuali bagi mereka yang pada akhirnya apa? Mengupgrade setelannya, nah ini beda lagi. Tapi kita ini pada dasarnya diciptakan hadirin itu lemah sekali. Maka dari itu, ketika kita berzikir kepada Allah, misalnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita menyadari betul bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada yang lebih memahami permasalahan kita ini melebihi Allah, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan cara yang terbaik kecuali hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Nabi Muhammad SAW itu kan kita masih ingat ya bagaimana di sejarah itu ketika Nabi kedatangan bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian karena ini pertama kali ketemunya, wah ketemu malaikat itu ketika kembali kepada Sayyidah Khadijah istri beliau, Sayyidah Khadijah justru memberikan fakta-fakta kepada beliau, kepada Nabi SAW untuk menenangkan jiwanya. Jadi pikiran-pikiran itu malah dipositifkan oleh Sayyidah Khadijah. Sering menyatakan jangan takut ya Muhammad. Kemudian beliau hanya memberikan fakta-fakta aja. Ya dalam innaka latasilur rahim Muhammad. Kamu ini adalah seorang yang selalu menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal. Ada orang kesulitan, ya engkau Muhammad yang membantu. Wa taksibul ma'dum. Ada orang gak punya sesuatu, kamu yang kasih. Wa takril dhaif. Kamu suka memuliakan tamu Muhammad. Wa tu'in ala nawaibil haq. Kamu selalu membela dalam kebenaran. Wallahi la mayuzikallahu abada. Demi Allah Muhammad, kamu tidak mungkin dicelakakan oleh Allah. Ini padahal ya bahkan sebelum adanya wahyu kepada Nabi SAW. Ini saya ketemu malaikat Jibril. Tapi konsep yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah yang diberikan kepada Nabi itu menenangkan hati beliau. Nah, gitu ya. Sehingga inilah ala bidzikrillah tatmainu al-qulub. Ketika hati kita merasa gundah, ketika hati kita merasa risau, ketika cara berpikir kita sudah mulai amburadul dan kita berzikir kepada Allah, terlebih dengan membaca Al-Quran, memahami maknanya, maka pikiran kita akan terarah lagi. Dalam Al-Quran itu ada di juz awal-awal itu, nggak salah di juz 4, salah seorang di antara mereka itu mengadu, kenapa sih kok kita tidak diundurai peperangan ini? Peperangan ini kok tidak diundur aja? Loh, mereka ini beberapa orang ada ketakutan untuk berperang. Kenapa? Kan takut apa? Takut mati ya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu hanya menyebutkan apa? Kul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad kepada mereka, mata'ud dunya qalil. Kenikmatan atau apapun yang kau miliki dalam dunia ini, gemerlapnya dunia semaksimal yang kau harapkan, qalil, sedikit sekali. Allah Ta'ala salah yang menyatakan kamu takut berperang, sampai perang ini mau mundur-mundur. Kenapa? Ini dunia hanya kecil jika dibandingkan dengan alam-alam yang berikutnya setelah alam dunia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan seberat apapun yang kita hadapi di alam dunia ini, pada akhirnya tidak akan lama dan pasti akan lewat. Jadi, ala bidzikrillah tatmainu al-qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, maka jiwa akan menjadi tenang. Dan tenangnya ini bukan apa ya? Bukan apa bahasa? Bukan basa-basi, gitu ya. Namun betul-betul kan Allah Ta'ala menyatakan apa? Dalam hadis qudsi yang kurang lebih maknanya, man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa yang dirinya tadi itu tersibuk dengan berzikir kepadaku sampai-sampai doanya kelupaan. Yani apa? Tidak minta dia, tidak doa sama Allah, tapi apa? Zikir. Barang siapa yang berzikir kepadaku sampai-sampai dia kelupaan dan minta kepadaku. Tapi Gusti Allah tahu nggak apa yang dia harapkan selama ini? Tahu. Ketika dia berzikir itu Allah Ta'ala memperhatikan dirinya, Allah Ta'ala tahu ini hajatnya apa. Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang berzikir kepadaku sehingga dia terlewat untuk berdoa kepadaku, aku akan berikan kepadanya pemberian melebihi daripada yang aku berikan kepada mereka yang berdoa dan meminta kepada. Jadi luar biasa.
Nabi SAW pun beliau menyatakan, Yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, inda dhanni abdi bi, tergantung menurut prasangka hambaku kepadaku. Ini penting loh hadirin, ini soal mindset. Ini soal bagaimana kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ini maha kaya, Allah Ta'ala itu maha mampu, Allah Ta'ala maha bijaksana. Makanya Nabi SAW beliau menyatakan, Utullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dengan keadaan kamu yakin bakal diijabah. Insya Allah bakal diijabah. Namun dengan kehendak Allah ya, diijabahnya seperti apa. Tapi ketika orang berdoa dan dia merasa hal tersebut terlalu besar bagi Allah, aduh kayak gak mungkin, tidak mungkin beneran. Misalnya para santri lagi mau apa ujian, mau minta ranking 1 misalnya, kayak kok gak mungkin, ranking namanya ada apa ya Allah, ya ranking 6 atau bisa-bisa apa di bawahnya itu. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah yakin diijabah, tapi dibarengin apa? Belajar, ya insya Allah dapat. Atau dalam pekerjaan, dalam banyak hal, berdoa kepada Allah dengan mindset apa? Allah bakal ngasih. Dengan pemikiran Allah maha baik kepada saya, Allah maha dermawan kepada saya. Misalnya dengan dia menyatakan, ya Allah, hamba-hambamu yang tidak beriman kepadamu saja, ya, tetap mendapatkan bagian daripada dunia, ya. Maka aku ini hambamu yang sujud kepadamu, maka nggak mungkin kamu biarkan saya apa? Kekurangan daripada dunia. Jadi seperti anak indah dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, tergantung menurut prasangka hambaku kepada. Ketika dia yakin Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim, dia akan mendapatkan Allah Ta'ala demikian. Ketika dia meyakini Allah Huwal Ghani Al-Mughni, dia pun akan mendapatkan. Ketika dia meyakini Allah Ta'ala itu sang memberi perlindungan, dia akan mendapat perlindungan tersebut dan seterusnya. Tapi ketika orang kurang yakin kepada Allah, ya sesuai apa? Kadar keyakinannya. Wa namahu haitsu yadhkuruni, dan aku akan selalu menyertai hambaku tersebut selama dia berzikir kepada. Nah, hadis qudsi ini selaras dengan firman Allah, nama fadhkuruni azkurkum. Fa in dzakarani fi nafsi, ketika hambaku menyebutku fi nafsi, dalam kesendiriannya, zakartuhu fi nafsi, aku pun akan mengingat-ingat hambaku tersebut fi nafsi, di dalam zatku yang mulia. Wa in dzakarani fi malain, jikalau hambaku mengingatku, menyebut-nyebut namaku, mengagungkanku fi malain, yaitu di halayak ramai, seperti yang alhamdulillah tadi kita sama-sama baca rotib bareng-bareng ramai-ramai. Apa kata Gusti Allah? Zakartuhu fi malain khairin minkum, aku pun Allah akan menyebutkan hambaku tersebut di hadapan halayak yang lebih dahsyat daripada halayak yang ia hadiri di alam dunianya dalam berzikir. Jadi ini dalil untuk zikir apa? Zikir berjamaah, baik zikir setelah sholat, ya, atau zikir yang lain, ya, zikir jamaah. Apa dalilnya? Zikir itu cukup sendirian antara kita menulis dan apa kata Allah? Ketika dia berzikir kepada di halayak ramai, aku pun menyebut namanya di halayak ramai yang lebih dahsyat. Kita berdoa pada Allah.
Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Ketika hambaku menyebutku di perkumpulan di halayak ramai, aku pun menyebutnya di halayak ramai yang lebih baik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Ini bahasa-bahasa kiasan. Kata Allah Ta'ala, ketika hambaku mendekat kepadaku, ya, satu jengkal, satu shibr, ya, taqarrabtu ilayhi dhira'a, saya akan mendekat kepadanya dengan sepanjang satu dhira'. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba. Kalau dia mendekat kepadaku sejarak satu dhira', aku akan mendekat kepadanya lebih dekat, yaitu sudah sepanjang apa? Satu apa ya? Satu hasta. Taqarrabtu ilayhi ba'an, saya akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in atani yamshi, kalau hambaku mendekat kepadaku berjalan, ada itu harwalah, aku akan mendekat, rahmatku akan mendekat kepadanya dengan cara berlari. Ya. Jadi luar biasa. Mereka para aulia itu kenapa sih jadi wali? Simpel. Karena mereka mengutamakan Allah Ta'ala dibanding selain. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau pun menyatakan ya, bagaimana itu kriteria para aulia, yaitu ibadul kiramun asarullah rabbahum fa asaruhum makhtassuhum bil wilayah. Mereka ini adalah ibadul hamba-hamba Allah kiramun yang mulia. Bagaimana karakter mereka? Asarullah rabbahum, mereka selalu mengutamakan Allah Ta'ala dalam ibadahnya tentunya, dalam muamalahnya, dalam pernikahannya, ya, dalam segala hal yang dijadikan tolak ukur, yaitu apa? Allah Ta'ala itu enggak ya? Kalau saya Allah Ta'ala itu enggak ya? Habib Soleh Tanggul itu kan doanya mustajab kayak cepat kilat dikatakan. Ketika ditanya hasilnya apa, Habib? Mungkin ada amalan-amalan, enggak. Melainkan apa, saya dari kecil tidak pernah bikin Allah Ta'ala marah kepada saya. Saya nggak melakukan hal yang menjadi sebab Allah Ta'ala berpotensi murka kepada saya, itu saya jauhi. Ibarat kiramun asarullah rabbahum, mereka mendahulukan Allah Ta'ala, mereka mendahulukan Allah dibanding apapun. Apa yang dibalas dari Allah? Fa'asaruhum, Allah Ta'ala pun lebih memprioritaskan mereka dibanding hamba-hambanya yang lain. Gitu ya. Fa'asaruhum, Allah Ta'ala pun mengutamakan hamba-hamba tadi itu dibanding hamba-hamba yang lain. Bukan itu saja, dikasih bonus sama Allah. Waqtasahum bil wilayati, Allah Ta'ala pun berikan keistimewaan kepada mereka, khususan bagi mereka, yaitu diangkat menjadi walinya Allah, menjadi hamba yang dicintai, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya apa nama Al-Quran itu? Dan yang menarik itu apa? Yang menarik ketika hamba itu merasakan cinta kepada Allah, itu sebetulnya karena Allah Ta'ala cinta kepada dia. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai hamba-hamba yang beriman, siapapun di antara kalian yang keluar daripada agamanya, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan daripada suatu kaum. Ciri-ciri kaum ini bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mana Allah Ta'ala cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian disebutkan ciri-cirinya azillatin alal mu'minin, yang selalu rendah kepada sesama mukmin. Aizzatin alal kafirin, tegas tegak kepada orang-orang kafir. Jahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, selalu berjuang di jalan Allah dan tidak takut cacian-cacian daripada para pencaci. Nah, di sini yang mau kita bahas, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang yuhibbuhum, Allah Ta'ala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kata ulama ada yang mengatakan bagaimana? Saya kira, kata beliau, ketika hubungan cinta seorang hamba dengan Allah itu diawali dengan cintanya hamba kepada Allah, baru kemudian Allah cinta kepada dia. Ternyata tidak. Hakikat yang terjadi adalah apa? Yuhibbuhum, Allah Ta'ala cinta kepada mereka, sehingga Allah Ta'ala jadikan hati mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dahsyatnya para orang-orang soleh, para aulia. Mereka itu cinta kepada Allah karena terlebih dahulu Allah Ta'ala cinta kepada dia, sehingga Allah Ta'ala jadikan pikirannya, hatinya, gerak-geriknya, setiap langkahnya itu menjadi hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk di antara mereka, ya. Amin ya rabbal alamin. Pernah saya suatu ketika mendampingi guru saya, itu Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgar, yaitu di jalan, baik jalan kaki karena perjalanan dekat atau naik kendaraan, itu nggak berlalu waktu kecuali ada zikir. Terus ada satu bacaan yang sering diulang-ulang sama beliau dan itu membekas di hati saya, yaitu beliau sering membaca Rabbi waffiqni bima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, bimbing saya, ya Allah beri taufik saya, ya Allah jadikan hati saya tertarik untuk mengamalkan bima tuhibbu wa tarda, daripada amalan-amalan yang kau cintai dan kau ridhoi. Jadi kita ini kan manusia yang lemah, ya, bisa kanan bisa kiri. Ini beliau baca apa? Rabbi waffiqni bima tuhibbu wa tarda. Dalam artian, ya Allah, saya ini pengen menjadi hamba yang kau cintai, maka bimbinglah saya untuk bisa mengamalkan amalan yang membuat engkau cinta kepada saya. Rabbi waffiqni bima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan taufik saya, berikan hidayah saya untuk bisa menjalani amalan yang dengan amalan itu aku bisa meraih cinta. Dan itu bukan sama pikiran dulu gini, tidak, sambil jalan. Rabbi waffiqni. Jadi betul-betul apa? Menjadi hamba yang merayu kepada Allah untuk kemudian mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga beliau pernah bersabda, ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum. Maukah kalian saya tunjukkan amalan yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah, paling agung di sisi Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, dan bisa mengangkat derajat kalian di akhirat. Wa khairul lakum min infaqid dzahab wal warid. Bahkan ini amalan, kata Nabi, lebih baik daripada menginfakkan emas dan uang yang banyak. Sekurang ditambah lagi, bahkan kata Nabi, wa min antal qaum aduwahum. Ini amalan lebih agung di sisi Allah daripada pahala ketika kalian bertemu dengan atau berhadapan dengan musuh kalian dalam berjihad, wa yadribu a'naqakum, sehingga mereka menebas leher kalian, wa tadribu a'naqakum, bukan a'naqakum, dan kalian pun berupaya menebas leher mereka. Ini nyawa urusannya, ya. Jadi dari step by step Nabi menjelaskan. Pertama yang nanti paling baiknya amal, paling tinggi, paling bisa meninggi derajat. Kemudian masuk ke duniawi, ya, yaitu ini lebih baik daripada bersedekah. Terakhir pada puncaknya Nabi mengatakan ini lebih agung daripada berperang di jalan Allah.
Kalau para sahabat itu menyatakan bala, tentu mau ya Rasulullah. Amalan apa itu wahai Nabi? Qala zikrullah ta'ala, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya remeh, soalnya tidak kelihatan remehnya langsung di dunia ya. Tapi di akhirat luar biasa. Pokoknya alaihi salatu wassalam, Nabi SAW pun bersabda, Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan seorang manusia daripada azabnya Allah melebihi zikirnya kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita ceritakan tadi ya? Yaitu ketika seorang bapak ahli maksiat meninggal, terus anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, bapaknya itu katut. Bapaknya itu apa? Katut, ikut dapat apa? Fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya belajar sama Al-Habib Zaid bin Yahya, salah satu murid senior Habib Umar, beliau bercerita, beliau ini pernah belajar di Mesir. Habib Zaid ini dicurhati sama salah satu pemuda. Nah, pemuda ini curhat apa adanya belak-belakan. Dia bilang, ya Habib, saya ini alhamdulillah masih merutinkan membaca zikir. Gitu ya. Dikir-dikir itu saya baca Habib. Ya rotin, dilatih, lama-lama dikir. Nah saya ini Habib sebagai pemuda, sering kali diajak teman-teman saya. Nanti inilah itulah, pokoknya amal-amalan yang kurang bagus. Yang dia tanyakan sama Habib Zaid apa? Tapi saya ini ya, saya sebagai anak muda hidup dengan bebas. Yang saya heran tuh, saya kok bisa gak tertarik ya sama teman-teman saya. Sehingga pernah suatu ketika ngotot diajak sama temannya, dia gak ada gairah, gak ada keinginan, dia gak kesenangan gitu. Akhirnya ketika Habib Zaid ini bertemu dengan Habib Umar, Habib Zaid tanya sama Habib Umar, diceritakan suratnya seorang pemuda tadi. Apa kata Habib Umar? Beliau menjawab, mana ahlu dzikir, yang mencegah pemuda tadi untuk terjerumus dalam kemaksiatan tersebut adalah zikir yang ada di dalam hatinya. Jadi yang menyeret dia dari perbuatan maksiat itu bukan apa-apa, tapi apa? Zikrullah yang langgeng dia baca setiap harinya tadi itu tidak rela ketika dia apa? Terjerumus dalam kemaksiatan. Mana al-zikir? Kata Tuhan, mana al-zikir? Yang mencegah orang tadi dari kemaksiatan adalah zikirnya kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu mohon maaf hadirin, banyak orang itu ini mau ngirim-ngirim ya, entah santet entah apa. Ini orang yang banyak baca zikir insya Allah udah begitu mempan. Maka apa langkah awalnya? Ya tameng-tamengnya ini diruntuhkan dulu. Orang yang mau ngebom, pertamanya apa? Bentengnya diruntuhkan terlebih. Orang kalau mau bikin hal-hal yang jelek tadi itu, maka awal-awal biasanya apa? Objeknya tadi itu disibukkan daripada zikir yang biasa dia baca, supaya dia nggak baca lagi zikir itu kelewat lah. Ini tangannya udah tipis, kiri segala macam bisa tembus. Tahu tuh tidak ben? Semoga kita selamat ya. Nabi SAW juga bersabda sekali lagi ya, Zikrullah bil ghadati wal ashi afdal min haqqi suyubi sabilillah wa min ita' al-mal sahara. Berzikir kepada Allah pada pagi hari, sore hari ini afdal daripada membenturkan pedang di jalan Allah, dalam artian apa? Berperang di jalan Allah, dan lebih afdal daripada memberi harta dengan menggelontorkan harta dengan untuk infak. Tapi ini hadirin bukan berarti kemudian kita meninggalkan sedekah gitu ya. Loh, kamu udah pernah sedekah tuh kan? Ya saya kan baca dikit gitu ya. Bukan, ini bukan seperti itu. Dimintain sumbangan misalnya acara-acara positif, mungkin maulid, mungkin apa dan sebagainya. Lupa jangan kok pelit gini. Udah saya zikir afdol daripada
Lu jangan. Ya seperti itu gitu ya. Karena amal ini masing-masing punya porsinya gitu. Cuman hanya saja ini Nabi SAW menunjukkan fadilahnya itu lebih tersebut. Gitu. Karena nanti waktu misalnya menang Imam Mahdi ya perang guys. Subhanallah pikiran dia dulu ini beda ini di kamu perang ya sekarang. Nah, seperti itu. Pokoknya Nabi SAW hadis sahih mengatakan, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruh, perbandingan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang enggak zikiran. Masalul hayy wal mayyit. Pertama, permisalan itu sama kayak orang hidup dan orang mati. Wa masalul syajar al-khadra baina syajar al-yabis. Dan di antara apa? Pohon atau tumbuhan yang hijau di antara pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yang kering. Ya. Misalnya ya dari perkumpulan gitu ya. Kemudian dia berpikir Allah. Ini permisalannya sama dengan tumbuhan yang hijau di samping-samping tumbuh-tumbuhan yang kering. Tapi ada pas taklim juga ya. Karena taklim ini ya justru ilmu kita untuk berzikir. Jadi kita pas taklim zikiran tidak tepat. Wadzakir Allah bil ghafilin kal muqatil bainal fardin. Orang yang berzikir kepada Allah ya di tempat orang-orang yang lalai. Makanya di antaranya kita dianjurkan ketika masuk pasar, masuk ke mall, kemudian masuk ke supermarket itu membaca apa? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Itu keutamaannya luar biasa. Kenapa kok harus pasar? Karena pasar seringkali tempatnya orang lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Hei, pas orang lalai dia tambah zikir. Tapi ditata niatnya ya. Nah, itu kata Nabi perbandingannya seperti apa? Seperti orang yang berperang, maju berperang di dalam Allah dan orang-orang yang melarikan diri daripada peperangan. Jadi orang yang zikir kayak orang yang perang, orang yang meninggalkan zikir ini kayak orang-orang yang meninggalkan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya sungguh jauh ya. Berperang fadilahnya sangat agung, kabur dari peperangan sangat hina. Wa ma warada fil amr bi dzikri wa fi fadli min al-ayat wal akhbar yatul dzikru wa ta'ala al-asruh. Namun terakhir beliau mengatakan masih banyak daripada ayat-ayat dari hadis-hadis yang panjang kalau kita bahas satu persatu maka tidak memungkinkan untuk kita membahas secara keseluruhan. Ya sebetulnya seperti tema yang kita bahas, kita cantumkan di pamflet, yaitu tingkatan apa? Zikir versi atau menurut Imam Al-Ghazali. Ya saya kira sempat malam ini ternyata insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu Imam Rahimahullah bin Al-Haddad, beliau membahas ya ada tingkatan-tingkatan dalam berzikir menurut Imam Al-Ghazali. Dan itu sangat-sangat bagus sekali untuk kita yang mau memperbaharui atau meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Nggak apa ya. Jadi setelah selesai taklim itu, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada soal dari rumah, apa ada apa ya? Coba di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah adada ma salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati igri jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa taqabbal
مضى واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل هداك والحقني بأسفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.